Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibu-ibu pengurus Majelis Taklim An-Nisa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Kehadapan ibu-ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari bersihkan hati. Kita sedang duduk di rumahnya Allah. Mari kita jaga adab-adab penuntut ilmu, adab-adab berada di masjid, adab-adab duduk bersama jamaah. Semoga dengan itu ridha Allah turun kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sesuai Ibu? Alhamdulillah. Tadi dari rumah ke sini jalannya ramai atau sepi? Masya Allah, luar biasa. Jalannya ramai, luar biasa. Dan alhamdulillah, kok kita lewat jalan itu tujuannya mau pergi ke masjid untuk bertolabul Ibu. Sebanyak apapun tempat wisata yang kita kunjungi, sebanyak apapun restoran viral yang Ibu datangi, sebanyak apapun healing yang Ibu lakukan, kalau hati kita tidak bahagia, healing, jalan-jalan, makan-makan itu sedikit pun tidak akan berpengaruh pada hati kita. Kenapa? Karena bahagia itu rumusnya cuma satu, karena ketenangan itu rumusnya cuma satu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka nggak usah mati-matian liburan ini kita pergi kemana supaya hati kita bahagia. Tapi kalau di rumah kita sudah bahagia, insya Allah pergi kemanapun kita merasakan bahagia. Maka mari kita bersyukur. Jangan jadi orang yang krisis syukur. Kenapa jadi krisis syukur? Karena mendefinisikan nikmat itu dengan definisi sendiri. Nikmat itu mobil, nikmat itu uang, nikmat itu kalau HP-nya baru, nikmat itu kalau pakai rumah baru, nikmat itu kalau bisa piknik, nikmat itu kalau bisa beli. Karena kita mendefinisikan nikmat dengan definisi kita, ya kita sulit bahagia. Tapi kalau kita manut bahwa definisi nikmat itu segala sesuatu yang Allah berikan. Bernapas itu nikmat, mendengarkan anak nangis nikmat, melihat wajah bojo mata beremut. Jangan tandanya itu masih punya suami, Bu. Lihat wajah mertua agak sadis, nikmat. Masa ada mertua yang sadis, Bu? Nggak ada, Bu. Itu nikmat. Jadi jangan definisikan nikmat itu dapat uang, jalan-jalan, makan-makan, shopping, bukan itu. Tapi segala sesuatu yang datang kepada kita, kalau kita pandai mensyukuri, insya Allah menjadi nikmat. Maka semoga dengan duduk kita siang hari ini, kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah yang jumlahnya cuma sedikit. Jadi orang bersyukur itu orang-orang yang limited. Kalau yang nggak bersyukur itu yang obral. Tapi orang-orang yang pandai bersyukur itu adalah orang-orang yang limited. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah pada baginda Muhammad SAW. Yang minta kita duduk di majelis ilmu siapa? Allah. Yang memerintahkan kita datang ke majelis ilmu siapa, Bu? Allah. Maka kenapa kita ragu? Kalau yang menyuruh Allah, pasti yang balas juga Allah. Kalau yang minta itu Allah, yang akan bayar cerita yang Ibu datang ke sini itu Allah. Maka semoga duduk kita di majelis ilmu ini menjadikan kita kelak orang-orang yang ditolong Allah melalui syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibunda sekalian yang dirahmati Allah,
Hari ini kita akan belajar sedikit. Ada cerita yang ingin kami ulangi, cerita tentang Nabi yang menyuapi seorang pengemis tua di pinggiran kota, padahal pengemis itu selalu menghina Nabi. Ibu masih ingat dan ibu apa? Pengemis ini selalu berkata Nabi pembohong, Nabi pembual, Nabi dukun, Nabi pendusta, Nabi tukang ngibul. Tapi setiap Nabi Muhammad SAW keluar dari masjidnya, beliau datang membawa makanan untuk disuapi kepada pengemis yang setiap hari ngata-ngatain beliau. Dan tidak hanya itu, makanan yang diberikan kepada pengemis ini tidak diberikan begitu saja, tapi karena pengemis ini sudah tua, maka Nabi Muhammad terlebih dahulu melembutkan makanannya, baru disuapkan kepada pengemis ini. Padahal setiap saat orang ini dengan siapapun yang dia berkata Muhammad pendusta, Muhammad pembohong. Pertanyaannya, kalau ibu punya teman ngatain ibu pendusta, pembohong, tukang ngibul, tukang tipu, sanggup nggak nyuapi? Sanggup nggak? Tidak. Ketemu sih orang yang aluang metu sekanggon komunitas kue timbang saya ketemu orang yang memang betul. Sekelas Abu Bakar saja tidak tahu caranya bagaimana meniru baginda Muhammad SAW dalam perkara ini. Maka ketika Rasulullah dia bertanya kepada Aisyah, wahai anakku, sunnah Nabimu mana yang belum aku lakukan? Kemudian Aisyah bertanya, Nabi itu selalu mendatangi pengemis itu dan beliau datang dengan menyuapi pengemis itu. Datang Abu Bakar sama membawa makanan, karena kata Aisyah Muhammad selalu datang membawa makanan, datang disuapi pengemis ini. Tapi kata pengemis ini, engkau bukan orang yang biasanya. Dari mana Anda tahu Anda ini buta? Ya, karena orang yang biasanya menyuapiku selalu melembutkan makanannya terlebih dahulu. Karena aku sudah tua, supaya aku mudah menelannya. Sedangkan engkau nyuap-nyuapin begitu saja. Ayo. Sekelas Abu Bakar yang kalau baginda Muhammad SAW mau mengambil kekasih, yang diambil adalah Abu Bakar. Yang kata Nabi, semua orang perbuatannya di muka bumi ini dibalas, kecuali Abu Bakar yang akan membalas hanyalah Allah. Yang Nabi berkata, tidak ada infak manusia di muka bumi ini yang lebih bermanfaat dibanding infaknya seorang sahabat Nabi bernama Abu Bakar. Belum bisa itu, tapi Muhammad bisa melakukan itu. Maka hari ini kita akan bicara itu, bahwa ternyata memaafkan, memberi maaf kepada orang yang mendzalimi kita, abot maupun abot mana? Walau abot, luar biasa abot. Belum lagi kisah tentang Muhammad memaafkan Hindun, seorang wanita yang Masya Allah. Begitu Wahsy dijanji sama Hindun, kalau kamu bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, akan aku bebaskan kamu. Maka Wahsy mengasah pedang itu tombaknya. Dia adalah penembak ulung. Maka ketika perang Uhud, Allahu Akbar, Wahsy mincer Hamzah. Itu laki-laki yang harus aku bunuh. Dilemparkan tombaknya, saat menangi Hamzah. Hamzah tumbang. Lalu Hindun datang. Tidak cukup ketika Hamzah terluka dengan pedang Wahsy, dibedel, kemudian diambil apanya, dikunyah, kemudian dimuntahkan lagi. Ibu kalau ketemu saudara kita, dia bunuh saudara kita dengan cara seperti itu, ketemu orang itu gimana? Krungu jenenge sih? Bagaimana dengan baginda Muhammad SAW? Memaafkan. Ketika Hindun datang kepada Muhammad SAW lalu berbaiat, dia mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Selesai. Dan satu kisah lagi, ketika Rasulullah SAW tiba-tiba ditarik begini. Kira-kira itu kalau ditarik begini gimana? Apa kan narik orang sopan? Ditarik sama orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Engkau punya hutang yang belum kau bayar. Sekarang mana hutangnya? Bayar sih. Maka Umar bin Khattab yang pusat, perawakannya, Masya Allah, dadanya bidang, semuanya setan aja takut. Tapi gemesnya melihat baginda Muhammad ditarik seperti itu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Jangan Umar. Memang aku punya hutang sama dia. Memang harus saya bayar. Terserah yang punya hutang itu nagih
gimana? Wong nyatanya kita yang punya. Nah kalau di Indonesia yang dipakai lebih galak sama ya. Ini yang aku galak. Kalau di lingkungan kita yang dipakai itu mulutnya lebih banyak lagi daripada yang. Tapi ibu nggak usah ngomongin kerasan, nggak usah begitu ya bu. Dimaafkan sama Nabi. Maka seketika itu dia bersyahadat, oh memang dia benar Nabi. Karena aku hanya mengujinya. Kalau dia benar-benar Nabi, siapapun yang berlaku kasar dia tidak akan membalasnya. Tapi Umar langsung emosi, mau diapakan laki-laki itu. Bagaimana dengan sahabat lagi? Emosi, mau ditambah laki-laki ini. Tidak dengan baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena baginda semua akhlaknya dituntut oleh apa? Allah. Karena semua perilakunya kata Aisyah adalah Al-Quran. Maka kalau kita ingin nyontoh, ngikutin, nggak mungkin bisa sama persis. Kita kembali kepada aku. Kembali kepada aku. Maka hari ini betapa memaafkan, betapa sulitnya ibadah yang namanya memaafkan. Haji asal punya uang berapa? Umrah 29 juta sama Elena. Apa 30? Saya tidak jangan ikan mocok begitu. Saya baca lagi umrah plus Mesir 33 juta, tapi berangkat dari Palembang. Puasa siapapun bisa, anak TK bisa. Bersedekah, ibu ada kaleng di depan betapa mudahnya. Mana yang lebih mudah? Sholat tahajud atau memaafkan orang yang menyakiti ibu? Mana yang lebih mudah? Nabung untuk pergi haji atau memaafkan orang yang menzalimi kita? Maka sesungguhnya ibadah itu bukan hanya haji, bukan hanya umroh, bukan hanya baca Quran, bukan hanya sholat tahajud, tapi ada ibadah yang pahalanya lebih besar dari itu semuanya. Nanti kita bahas, pahalanya luar biasa, yaitu pahala memaafkan itu pasti kita laksanakan setelah kita dizalimi. Jadi ibadah yang pahalanya besar ini hanya bisa kita dapatkan pahalanya kalau kita dizalimi. Kalau kita nggak dizalimi nggak dapat pahala ini. Kalau kita nggak dizalimi orang, dicurangi orang, disemiti orang, dikata-katai orang, kita nggak dapat pahala ini masalahnya. Jadi untuk mendapatkan pahala ini kita harus ikhlas bahwa dunia itu adalah tempat kalau tidak menzalimi ya dizalimi. Tapi semoga kita bukan yang keduanya. Makanya orang mau keluar rumah itu doanya, ya Allah aku berlindung dari terzalimi dan menzalimi, dari celaka dan mencela. Karena bisa jadi kita nggak celaka tapi mencelakai. Bisa jadi kita nggak menzalimi tapi maka ibu, ada orang yang dibuat oleh Allah mudah beribadah, tapi Allah itu mau bikin pahalanya dikirim kepada kita. Tidak ada orang ngajinya itu mudah banget, baca Qurannya mudah, tahajudnya mudah. Memang sama Allah dibikin mudah untuk berbuat ibadah. Tapi di satu sisi dia dendam, di satu sisi dia bicara yang nggak baik, pahalanya ditransfer kepada orang lain. Jadi jangan sampai mudahnya Allah membuat kita datang ke masjid ini, mudahnya Allah duduk kita di tempat majelis ini, karena kita ingin mengirim pahala kepada orang lain. Kalau kita duduk di majelis ini karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Kenapa ibu harus memaafkan? Kenapa ibu harus memaafkan? Kenapa aku tuh ngapuran? Kenapa? Jawabannya betul, karena perintah Allah. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kita memaafkan, nomor satu karena memaafkan perintah siapa? Dan bukankah kita sudah berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ada orang hutang pura-pura enggak ingat. Ada lagu badan. Ada orang zalimi pura-pura enggak tahu. Ada orang berbuat keburukan pura-pura enggak tahu, enggak ikut-ikutan. Sulit. Tapi siapa yang memerintahkan kita memaafkan? Allah. Maka tidak ada ucapan bagi seorang yang beriman kecuali dia berkata sami'na. Kalau kata guru kami, memaafkan itu tentang software, tapi melupakan itu tentang hardware. Jadi maaf itu tidak semua orang setelah memaafkan bisa apa? Bisa melupakan. Tapi maafkan dulu, itu softwarenya kita, hatinya kita. Tetapi melupakan itu begini bu, ya Allah kegalingan barangnya keluar gue, ya Allah.
Lambine galingan, kursine galingan, kalimatnya galingan, kunek-kunek galingan, nang wis ngapurani. Tapi aku sulit melupakan. Karena memaafkan itu tentang hati. Tetapi melupakan itu kata guru kami tentang rabu. Tentang harga. Bagaimana kita menerapi pikiran kita itu untuk lupa pada kenangan itu. Maka ibu dan sekalian, siapa yang memerintahkan kita untuk memaafkan? Yang kedua. Tadi pahala maaf itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita dizalimi. Yang kedua, kezaliman yang datang, penindasan yang datang, kata-kata kotor yang datang, penghinaan yang datang kepada kita, semua terjadi atas izin Allah. Jadi orang itu menghina kita itu karena sudah diizinkan siapa? Orang itu datang menggolimi kita, mengambil haknya ibu, menyalahi ibu karena kejadian itu diizinkan siapa? Mungkinkah dia menghina kita kalau Allah tidak mengizinkan? Bukankah kita diajari satu doa oleh Allah, Allahumma la mani'an lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bukankah ibu pernah membawa resen? Sudah dimini, resenya musisi jaluk buat katanya ke acara. Kayaknya kok gumam begipol, pulang pengawasan digeledakke. Begitu ibu tinggal ganti baju, balik lagi resenya sudah tidak ada. Kemana? Padahal kita sudah bawa nikmat itu datang ke rumah kita, ibaratnya tinggal pakai tangan begini langsung. Tapi kemana nikmat itu? Kalau Allah tidak berkehendak, sekalipun sudah di tangan kita kadang ketampel jatuh. Atau begitu masuk mulut keselak, maka kemudian ibu apakan? Tapi kalau Allah sudah mau berkehendak, Allahu Akbar. Itu ada makanan misalnya di Sukaraja. Itu tempatnya di Sukaraja dong. Sama Allah itu dibawakan orang sampai ke rumah kita. Nggih, teman-teman. Ada keripik tempe Ngawi, ada jeruk Bali dari Jawa Timur. Kalau Allah mau dibawa bu ke rumah kita ibu, kalau Allah mau. Maka sesungguhnya kalau ada orang mendzalimi ibu, ngata-ngatain ibu, tidak akan terjadi kezaliman itu kecuali kezaliman itu sudah diizinkan siapa? Untuk menguji kita. Apakah kita kembali ke pasal 1 memaafkan karena yang memerintahkan, atau kembali kepada pasal-pasal berikutnya yang ngaburan ini? Jadi nomor 1 apa? Perintah Allah. Nomor 2 atas izin Allah. Yang nomor 3, kenapa kita harus memaafkan? Kita itu ketika memaafkan harus berpikir begini. Orang mendzalimi saya karena dosa-dosa saya. Itulah orang yang memaafkannya dengan pemaafan yang beruntungnya luar biasa. Jadi orang yang dizalimi, tapi dia tidak merasa bahwa kezaliman itu terjadi karena kesalahannya, itulah orang yang terkena musibah sesungguhnya. Ibu kan ke perang misalnya, astagfirullahaladzim, apa yang terjokot dalam yang kok sariawan orang mari-mari, kok kecokot, apa tadi saya habis ngomongin, kok saya kesandung, kok gak nyandung samparan ibu itu, kok jelgongan itu gak jatuhin ibu itu, tapi jelgongan itu jatuhin saya. Apakah saya tadi melangkah ke tempat yang tidak dicintai oleh Allah? Kok orang itu ngatain saya ya? Sekalipun dia salah orang misalnya. Kok orang itu nuduh saya ya? Padahal saya nggak melakukan. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan tadi malam saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para imam kita berkata, kalau beliau berbuat maksiat, istrinya itu akan berubah sifat. Tunggangannya aja akan sulit diatur. Maka kalau kendaraan kita tiba-tiba, astagfirullahaladzim, pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Kalau ibu dizalimi orang, lalu datang perasaan, oh ya Allah, ini karena kesalahan saya, maka ibu termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi ketika ibu dizalimi orang, dikatai orang, disindir orang, emang kalau statusnya orang lain tuh niatnya dari ibu apa? Enggak ya? Tapi ibu sok merasa ya, maka kalau punya status nyender, emang ibu tuh tahu masa depan, tahu hatinya orang. Kalaupun ada orang yang ngatain ibu, tetapi kalau ibu merasa ini dosa ibu beruntung,
Tapi kalau ibu dizalimi orang kok ibu yang orang rumah sangat, itulah musibah yang sesungguhnya. Berarti ibu merasa orang yang paling baik tidak pernah punya aib. Maka seandainya hari ini ada orang nyasar WA, terima. Oh iya, ini pasti karena seandainya suatu saat pun suami kok nadanya agak tinggi, astagfirullahaladzim, ini pasti karena kan enak begitu. Ya butuh latihan, butuh mungkin butuh ngaji Anissa langsung praktek langsung tayang, belum tentu. Jadi di sini tuh teori, prakteknya di mana? Ya di rumah nanti, sampai rumah anaknya nangis, sampai rumah karuannya kita mau kan orang, beli bu, ya Allah, dari mana kok tadi nggak pulang-pulang bu? Kalau beli pak kucingnya orang. Balik-balik ya Allah, mama tuh dari mana kok nggak pulang? Oh astagfirullahaladzim, mungkin tadi kita nggak ikhlas hidupnya dan seterusnya. Alasan selanjutnya, indahnya pahala memaafkan. Mereka ingin berkisah tentang Abu Bakar As-Siddiq kembali, yang punya putri namanya, anaknya Abu Bakar namanya siapa aja yang tahu? Aisyah, terus Asma, terus kalau putranya Atta Halilintar namanya, kalau anaknya Raffi Ahmad, Cipung sama ya Abu Bakar itu ketika mau hijrah dengan baginda Muhammad SAW itu nyiapin unta terbaik. Abu Bakar itu nangis pengen wahyunya turun. Itu yang ditunjuk oleh Allah untuk nemenin hijrah baginda dari Mekah ke Madinah siapa? Begitu turun wahyu, ya Muhammad, hijrah kamu ke Madinah, ditemani oleh seorang laki-laki bernama Pak Abu Bakar, bahagia sekali. Karena itulah yang benar-benar Abu Bakar harapkan. Dan Abu Bakar itu sudah siap-siap nyiapin unta terbaik untuk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini hadiah untukmu. Kata Rasulullah, enggak, nanti aku bayar ketika di Madinah. Dan ketika Abu Bakar itu bersembunyi di Gua Sur, di Bukit Sur, di Jabal Sur, apa yang dilakukan keluarga Abu Bakar? Asma dijuluki perempuan yang punya 2 ikat pinggang. Karena ketika mau ngirim makanan, ketika Rasulullah bersembunyi di Gua Sur itu nggak ada wadah, nggak ada talinya. Maka ikat pinggangnya ketika hamil itu disobek jadi 2, satu untuk ngikut perutnya, satu untuk bungkus makanan yang akan dikirim kepada baginda Muhammad SAW. Lalu apa yang dilakukan saudaranya Abdullah? Lalu Abdullah yang marketing. Lalu apa yang dilakukan pembantunya, budaknya amal wedus. Begitu Abdullah jalan, wedusnya di belakang. Jadi tepaknya Abdullah ini kelihatan nggak? Karena apa? Bayangkan, sebapaknya, seanaknya, seanak laki-lakinya, sebudaknya, sekambingnya, semuanya mendukung dakwah baginda Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Dan hari ini kita pasti mengangkat tangan, ya Allah, surga Firdaus ya Allah. Apanya yang sudah berangkat untuk Islam? Abu Bakar dengan Aisyah pernah terkena fitnah. Aisyah pernah terkena fitnah selingkuh dengan seorang sahabat. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara ketika pulang perang, Aisyah kebelet nomor pipis. Lalu Aisyah pergi dari kandungnya, menjauh, karena di situ laki-laki. Maka kemudian Aisyah pergi. Qadarullah masya'a fa'al. Ketika kembali kalungnya terjatuh. Lalu Aisyah kembali lagi untuk apa? Ya, sahabat nggak sadar. Begitu diangkat, begitu nggak sadar kalau di dalamnya Aisyah. Jadi Aisyah itu langsing apa? Hampir-hampir sahabat itu nggak ngerasa nih. Ini ada orang atau enggak? Berarti baik nggak kayak Aisyah, Bu. Karena badannya gede gitu. Jadi sahabat itu hampir-hampir nggak tahu ini ada Aisyah atau enggak, maka diangkat aja kandungnya. Nah, ada sahabat bagian sapu jagat, kaget pernah melihat Aisyah dulu, karena Aisyah di dalam kandung tertutup. Beliau pernah melihat dulu Aisyah ketika beliau berhijab, maka begitu, Masya Allah ada Aisyah. Lalu diminta naik unta beliau, dituntun, begitu sampai ke Madinah. Masya Allah, wow, istrinya Rasulullah
Itulah orang itu kalau jarene kulaan jare atau muka. Ana wong mlaku bareng kudune tak kondengin. Kayak mlakune karo sapa jebule anak langane. Saking enome ibuke dalem mlaku kali putrane lanang dalane namane. Karena saking cantiknya ibunya, tetangganya sudah heboh. Oh ya Allah, dia selingkuh. Foto sama itu karena kita senang kulaan jare atau muka. Terfitnah, dan siapa yang menyebarkan fitnah adalah seorang laki-laki, salah satunya ada 3 orang, salah satunya namanya Misbah. Siapa bu? Siapa Misbah itu? Misbah itu fakir miskin yang hidupnya ditanggung Abu Bakar, makannya ditanggung Abu Bakar, minumnya ditanggung Abu Bakar, pakaiannya ditanggung Abu Bakar, tempat tinggalnya ditanggung Abu Bakar. Begitu Aisyah terfitnah, kok laki-laki ini ikut gosipin Aisyah. Kayak apa sakitnya Abu Bakar? Makan dia yang kasih, pakaian dia yang pakaikan, rumah dia yang belikan. Tapi ketika putrinya terfitnah, dia ikut siaran. Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku gak akan ngasih makanan Misbah lagi. Demi Allah, gak akan kasih lagi pakaian. Lalu turun ayat yang berbunyi, wal ya'fu wal yasfahu ala yuhibbuna ayyaghfirullah. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu bersumpah gak mau ngasih makanan orang miskin itu? Apakah kamu tidak mau diampuni oleh Allah? Maka mereka bilang tadi, kenapa? Indahnya pahala memaafkan, dosa-dosa kita akan diampuni siapapun. Begitu ibu tak ngapurani, orang tak blokir orang. Orang tak apa nek statusnya dan wong liya orang bisa preso jenenge apa kan? Terus nek IG dan orang bisa saling mengikuti namanya siapa? Ya pokoknya orang ngerti, Mbak Eva dua IG yang orang tayang dari status yang orang tayang cok salah mencet apa dari status di WA. Terus ada Eva salah pasang status dia gitu. Orang muda, orang tahu blokir status umum. Apa mana blokir lah orang tayang blokir. Karena kita tahu pahala memaafkan adalah dosa kita diapakan? Diampuni. Orang kita ngeliat tak ngapurani gede. Yang harus ngaji karo Mbak Eva. Karena yang jauh di ngapurani karo. Karena pahala memaafkan itu luar biasa. Maka kalau ibu memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Dan kalau kalau ada orang mendolimi, kalau ibu nggak balik, besok ibu datang kepada Allah bawa pahala semua atau bawa keburukan juga? Bawa keburukan kan? Tadi ada orang berbuat buruk, ibu nggak balas. Besok kalau kita di akhirat datang bawa keburukan, Allah pun tidak mau menghukum kita. Syaratnya apa? Memaafkan. Untuk dapat pahala memaafkan, kudu dolimi. Tapi nggak usah siaran, silakan dolimi saya. Enggak. Jadi syaratnya dapat diampuni Allah, syaratnya besok kita datang ke akhirat terus kita bawa kedoliman, Allah mengampuni, maafin orang. Tapi untuk maafin orang ibu harus ikhlas diapakan? Jadi dari nanti kalau sampai rumah mau wudu, ingat pahala memaafkan itu diampuni siapa? Allah. Sekarang yang keempat, memaafkan itu membuat hati kita bersih. Coba kalau tidak memaafkan. Saya ingat videonya Ustadz Etan ini. Pohon yang buah yang busuk itu nggak usah digoyang, nanti dia akan jatuh dengan sendiri. Lalu betapa banyak hati kita begini. Dengan orang lain. Boleh? Gigal cewek. Yang biasanya nek gosok gigal apa bu? Otot napa berkotak? Nah, sidang politik kotor. Ibu kalau tidak memaafkan, kita akan hatinya itu sibuk menunggu orang itu celaka. Kita nilai usahanya ambruk, pantas. Larang pas. Kayak keluar dari ini, pas. Kalau kita tidak memaafkan, hati kita dengan satu dosa tidak memaafkan, datang dosa-dosa yang lain.
Nunggu orang tuh dendam. Kita nanya, pedang dina kali. Wes jelamane, parah. Jelamane li usahane, ambruk. Jelamane li keluargane, hancur. Jelamane li awake, betapa banyak. Dengan tidak memaafkan satu, ibu itu akan kedatangan keburukan-keburukan yang lain. Karena jelas kata Imam Hasan Al-Basri, inna sayyi'ati tunadi ukhta. Sesungguhnya keburukan itu nyelok keburukan yang lain. Begitu kita tidak mau memaafkan, maka dia akan memanggil keburukan yang lain. Ayo dendam, ayo ucapkan, ayo hasut orang lain supaya ikut membenci dia. Diceritani, mbak jangan ke kantor gue. Ya Allah, mbak kayaknya yang mengkenen. Akhirnya orang yang mau dekat dengan itu gak jadi gara-gara hasutan kan. Maka sesungguhnya keburukan itu memanggil saudara-saudaranya. Coba ibu mutung satu dosa, apa yang dipanggil mutung? Kata-kata yang kotor, lalu wajahnya cemberut, lalu matanya melotot, lalu bibirnya wong ayu mau nek boten senyum jadi elek apa maneh? Elek mudungan jekaprut. Nah, dengan tidak memaafkan itu membersihkan hati. Karena dengan tidak memaafkan itu orang yang bertakwa. Orang yang memaafkan itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, separuhnya agama itu sabar. Separuhnya lagi syukur. Separuhnya agama apa Bu? Sabar. Separuhnya lagi, kalau ibu punya sifat pemaaf, ibu sudah melampaui sifat apa tadi? Sabar. Berarti ibu sudah punya separuh agama, lebih tinggal melengkapi punya sikap apa? Masya Allah. Coba ibu bayangkan kalau kita nggak punya rasa benci. Saya tak mungkin, oh ayo. Mereka cewek orang duwe sengit sedikit pun. Kalau bojo kayak ngapa, lucu banget ya orang sengit. Aki baru anak aki rewel kayak ngapa ya orang sengit. Aki baru panca sengit. Ayo alangkah indahnya kalau di hati kita tuh nggak ada rasa apa Bu? Nggak ada rasa apa? Coba ibu bayangkan di rumah kita nggak ada rasa benci. Di keluarga kita nggak ada rasa benci. Dengan ipar, dengan kakak adik nggak ada rasa benci. Dengan teman-teman semajlis pengajian gini nggak ada rasa benci. Kayaknya hidupnya kayak apa Bu? Masya Allah. Tapi pol aneh. Wong setan itu bukan pol, cewek bukan sengit. Kalau ke setan, iya kan setan itu kan mengajak kita kepada permusuhan. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah dan memaafkan itu, apalagi nomor berapa? Memaafkan itu menghentikan kezaliman orang lain. Betul apa betul? Ibu diam, orang itu jelek kok. Karena dia menang baik kan. Dia sebenarnya kan. Curah apa Bu? Berarti ibu menghentikan kezaliman. Ingat, unsur akhaka zalimun wal mazlum. Tolonglah saudaramu yang terzalimi dan zalim. Satu ilustrasi sederhana. Tiba-tiba di pasar Wonosobo ada pencopet. Lalu pencopetnya diapain? Diapakan Bu? Dibebuk, dipareni, diundangna polisi, dunek-unekna. Sementara yang kecopetan diapakan? Jenengan tanggapnya pun di kelas temen kesehatan buatan sing artok ya kondor gitu kan Bu. Tapi yang nyuruh diapakan? Dipukulin. Pertanyaannya, kapan penjahat itu akan sembuh dari pencuri? Kalau setiap orang yang bermaksiat kita begitu kan? Kata Nabi, tolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Maaf, yang nolong yang kecopetan itu banyak. Betul banget. Yang nasihani orang yang kecopetan itu banyak. Tapi yang nasihani pencopet itu jarang. Yang malas sama ibu karena duduk di majelis pengajian itu banyak. Tapi untuk saudara-saudara kita yang maaf masih auratnya masih terbuka, cari apanya tuh Bu? Cari nafkahnya masih dengan cara yang haram, bumbunya masih kalah dengan KFC. Karena KFC aja harganya satu paket berapa gitu. Siapa yang menolong mereka? Kita itu senangnya peduli dengan orang yang sudah sama-sama baik dengan kita. Tapi orang yang berbuat maksiat kita apakan? Kita cocok begini, oh dasar baik dan seterusnya dan seterusnya. Kita itu bilang orang yang suka berzina meracun, orang yang suka nyolong mencuri. Padahal Allah itu kalau nyolong orang yang qul ya ibadiyalladzina
oleh orang-orang yang melampaui batas, nggak dipanggil tukang dolim, nggak dipanggil tukang zina. Karena Allah, hambaku yang melampaui batas, sini, makan Bu. Dengan ibu memaafkan, ibu nolong orang yang sedang mendolim. Yang merapat balaslah melas dikit, yang melawan dikit, yang meraskan dikit. Jadi harus dengan busuan kawas, yang tak memaafkan dan dikit berhenti dari kezaliman. Maka ibu sekalian yang telah Allah. Nah, dan terakhir Allah Akbar, bahwa kezaliman yang datang kepada kita itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Oh, sok-sokan, alhamdulillah. Ingat tadi Bu, ada orang dimudahkan ngaji, cuman mau transfer pahala ngajinya ke kita. Karena dia setelah ngaji muneke orang, maka pahalanya dia apakan? Ada orang sholat tahajud sama Allah dibangunkan setiap malam, cuman mau transfer pahala tahajudnya ke kita. Ada orang dimudahkan baca Quran one day one juz supaya pahalanya jatuh ke kita. Ada orang dimudahkan berjilbab, nutup aurat, karena dia senang ngatain saudaranya yang belum pakai jilbab. Allah memudahkan dia nutup aurat supaya pahalanya nutup aurat ditransfer kepada siapa? Yang masih belum nutup aurat, karena lisannya nggak bisa dijaga. Maka ingat, kezaliman, ucapan buruk, fitnah yang datang menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Ibu punya dosa enggak? Banyak apa banyak banget? Bisa ngitung? Kenapa kita tidak senang dosa kita diampuni oleh Allah sedikit demi sedikit dengan kita memaafkan? Dan terakhir tak tutup bukunya. Tadi kan kejahatan memanggil kejahatan. Begitu juga dengan memaafkan dan itu kebaikan. Kebaikan akan manggil apa? Kebaikan yang lain. Dengan memaafkan ketemu dia wajah kita jadi apa? Anyong yang biasa. Karena orang kan biasa ya bagaimana, tapi nyong insya Allah wis biasa. Yang ketemu Mbak Kai is biasa. Mbak Kai kekok ya pikir pokoknya nyong is biasa. Karena memaafkan itu akan mengundang kebaikan yang lain. Wajah kita jadi enak, ucapan kita jadi enak, raut muka kita jadi enak, gak ada dendam, hatinya enteng. Ibu kalau dendam tuh dengar suaranya orang yang ibu dendamnya siapa? Kan bebah gitu ya Bu. Berapa pengen kerungu suaranya, pertukan tapi pengen melek dalam liar. Pangku orang yang menerang tukang warung gue misalnya. Kan hati kita dipenuhi dengan keburukan. Maka dengan memaafkan, insya Allah maaf itu akan memanggil saudara-saudara. Maka ngaji kita siang hari ini pun insya Allah akan memanggil kebaikan-kebaikan berikutnya. Minimal habis ngaji temanya memaafkan sampai rumah, dan siapa orang yang paling berhak kita maafkan pertama kali? Suami. Maafkan kekurangannya. Orang yang paling berhak sebelum orang lain kita maafkan, nomor satu yang paling berhak mendapatkan maaf kita siapa? Jadi nanti counter apa? Aku maafkan semua kesalahan. Yang sih salah apa? Akan judulnya, ya Allah, kalau kita yang berbuat salah, semoga kita dimampukan meminta maaf. Karena meminta maaf itu apa enggak? Apa? Gengsi itu luar biasa. Yang mulia orang paham aja. Kalau kita yang berbuat salah, semoga Allah memampukan kita meminta maaf. Kalau kita yang disalahi, semoga Allah memampukan kita memberi maaf. Kita ulangi lagi, kalau kita yang salah, kalau kita yang berbuat zalim, kalau kita yang membuat orang lain sakit hati, semoga Allah memberi kemampuan kita untuk meminta maaf. Kalau ada orang lain menzalimi, menyakiti, membuat curang kepada kita, semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk memaafkan. Karena kita tidak bisa meminta maaf atau memberi maaf kecuali ditolong oleh siapa? Maka jargon ibadah kita selalu la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak bisa duduk ngaji di sini kecuali ditolong Allah. Kita nggak bisa rapat menutup aurat
kecuali ditolong Allah. Tangan kita nggak bisa masukin uang untuk bersedekah kecuali ditolong Allah, dan kita tidak bisa memaafkan kecuali ditolong Allah. Ibu paling senang saya tahu kalau ibu diam, yang bela siapa? Allah. Biarkan waktu yang menjauh. Demikian, semoga ada manfaatnya. Semoga kita juga Allah menjadi orang yang pemaaf. Wal afina 'anil nas. Astagfirullahaladzim. Kalau ada salahnya tolong dibetulkan, dinasehati, diberi masukan. Kalau ada kebaikan, jilbab besar. Sekalipun kita masih bermaksiat, jilbabnya dihitung pahala menutup aurat taat kepada Allah. Siapa bilang tahajud itu gak ada faedahnya? Sekalipun setelah tahajud lisan kita tergelincir, tahajud kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bilang ngaji duduk di majelis taklim Senin sampai Sabtu gak ada faedahnya? Sekalipun kita masih bermaksiat kepada Allah, duduknya kita di majelis ilmu akan meninggalkan bekas. Besok karpet Al-Huda bersaksi, karpet Masjid Polres bersaksi, toko Elena bersaksi, Mafaza bersaksi, mana lagi? Hari Jumat depan Polres bersaksi. Siapa bilang gak ada faedahnya? Sekalipun kita sudah ngaji pun masih nongol. Terus saya untung kalian bojo, saya gerundal, saya dendam, terus saya anggar memaafkan. Tapi itu nggak ada yang sia-sia. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya, Nabi pernah nggak bela diri? Ketika Nabi dikatakan, "Tabbat laka ya Muhammad alihada jama'tana." Ketika Rasulullah mengumpulkan seluruh penduduk kafir Quraisy, lalu Rasulullah berkata, "Apakah engkau percaya apabila di balik gunung ini ada pasukan kuda yang akan menyerang?" "Iya, kami percaya, karena Muhammad tak pernah bohong." Ibu tahu ketika Nabi Muhammad lari dari tempat tidurnya, yang diakhiri di tempat tidur siapa? Ali bin Abi. Apa pesan Rasulullah kepada Ali? Ali, ini gelasnya si fulan ya, ini hartanya si fulan ya, ini uangnya si fulan ya, ini emasnya si fulan ya, ini peraknya si fulan ya. Karena orang kafir Quraisy tahu tidak ada tempat nitip barang paling aman kecuali kepada siapa? Muhammad SAW. Tapi begitu Nabi Muhammad berkata Muhammad Rasulullah, mereka ikut gak? Gak mau. Aneh kan Bu? Nitipnya tetap Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad mau dibunuh itu, beliau pesan sama Ali, ini tolong nanti kembalikan uangnya fulan. Ketika Muhammad mengumpulkan kafir Quraisy karena saking terpercaya, apa yang dikatakan Abu Lahab? Tabbat laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kamu Muhammad. Cuma ngomong kayak gini, engkau mengumpulkan seluruh penduduk. Tapi Muhammad bela diri apa enggak? Celaka deh, itu Bu, Nabi Muhammad Bu. Siapa yang bela Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad apa? Kalau ibu diam dan tidak membalas hujatan orang lain, yang akan bela ibu siapa? Bahasa orang-orang semua, diteni wae, biarkan waktu yang kayak FPGA gitu. Itu tauhid. Biarkan waktu yang menjawab itu. Kita itu nggak mau bela diri. Rasulullah makhluk yang sempurna, akhlaknya dituntun oleh Allah. Itu saja kalau didolimi nggak pernah bela diri. Dan kita kok kalau didolimi bela diri. Ini tak cerita nasi sebenarnya. Pertama ini kenyang kayak gini. Jangan seperti itu. Ini tak cerita nah. Nyoke aslinya kayak orang kayak gue, nyoke aslinya kayak gini. Itu kita Bu. Nabi Muhammad didolimi diam, biarkan yang membela. Wah, besok kalau ada yang berkata biarkan yang membela siapa Bu? Mulutnya siapa kan? Pembela siapa? Kalau ibu diam, tidak membalas umpatan, tidak membalas kezaliman, yang akan bela ibu siapa? Nabi Muhammad yang sempurna, gak pernah cari pembenaran. Tabbat laka ya Muhammad, oh dia keseng cilaka. Woi, turun Allah untuk kamu wahai Abu Lahab dan istrimu sekalian. Enggak, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diam. Yang membela siapa? Allah. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad atau baterainya lalu Abu dari Jahal dan sekali. Abu Lahab, Muhammad bingung, yo samperin, disamperin.
Kenapa Muhammad kok kelihatan bingung? Sesungguhnya tadi malam aku diperjalankan oleh malaikat Jibril minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, lalu aku dimi'rajkan ke langit ke-7. Langsung mepret. Jujur, wong kita aja kalau ke Palestina butuh sebulan dengan unta, dengan kuda. Kamu semalam tadi malam berangkat jadi Surabaya? Lalu beliau berkata lagi, apakah kalau aku kumpulkan semua orang kafir Quraisy ke sini, kamu tetap akan bercerita dengan kalimat yang sama? Kata Muhammad, why not? Lalu dikumpulkan semua orang untuk mendengarkan kesaksian baginda Muhammad SAW. Semua sudah didengarkan. Tinggal satu yang belum dengar adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu si Abu Jahal ini datangin Abu Bakar. Abu Bakar, itu saudaramu kayak Nigo di sana. Dia bilang tadi malam diperjalankan. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang bilang Muhammad, saya percaya. Padahal Abu Bakar belum dengar apa-apa. Tapi kalau yang bilang Muhammad, itulah kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang diucapkan oleh baginda. Datang Abu Bakar. Apakah benar yang kau ucapkan? Benar. Apa buktinya? Kemudian malaikat Jibril itu datang membuka di depan Nabi Muhammad gambar Masjidil Aqsa. Kemudian diceritakan oleh baginda Muhammad tiangnya jumlahnya sekian, madep ke sana, madep ke sini. Di sini tempatkan seterusnya dan seterusnya. Begitu dibuka oleh Jibril, Nabi Muhammad bercerita tentang Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad bertanya kepada kafir Quraisy, apakah yang aku ceritakan benar? Mereka jawab, benar. Tapi mau nggak ikut Nabi Muhammad? Nggak mau. Nggak cuma itu. Begitu di perjalanan ketika Rasulullah mau dikembalikan ke Mekah, Rasulullah dari atas dalam satu kisah melihat ada rombongan kafilah yang untanya paling depan itu pakai selempang warna merah. Dan ada orang kehilangan untanya itu lari. Lalu Nabi Muhammad itu memberikan petunjuk, untamu lari ke sana. Betul Bu, dapat. Begitu Nabi Muhammad selesai cerita, datang kafilah ini. Gleng. Betul. Yang paling depan menggunakan apa? Selendang warna merah. Lalu ditanya, apakah ada salah seorang di antara kalian yang tadi kehilangan unta? Mereka menjawab, iya. Apakah betul ada suara kemudian kau mendapati jasad? Iya. Berarti yang diucapkan Muhammad benar atau salah? Tapi apakah mereka percaya kepada Nabi Muhammad? Itulah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ngaji kalau orang ngaji, baca baik. Sembahyang kalau orang sembahyang, baca baik. Maka jangan sampai jadi orang yang baca baik. Sing ngaji kalau sing boten ngaji kudu siji. Sing sholat kalau sing ora sholat kudu. Maka ibu ingat. Nah, kenapa kita harus memaafkan? Sekelas Nabi aja nggak pernah bela diri. Nah kok kita? Ibu kayak gini, enggak ya. Ceritanya tuh tadi gini, itu namanya kita masih apa? Sudah, nanti kalau ada itu, udahlah biarkan aja waktu yang menjawab. Udahlah mama capek kalau nerangin, biarkan aja waktu yang termasuk sama suami lagi. Gak usah menerangkan. Kalau ibu merasa ibu gak bersalah sama suami, gak usah menerangkan. Mama ke karpet koyong ini untuk kebaikan papa, gak usah begitu. Kalau sedang terjadi salah paham itu sudah apa Bu? Biarkan apa? Waktu yang menjawab, dan Allah menjadi pembela kita. Kemudian kenapa kita harus memaafkan lagi? Yang akan balas orang menggolimi kita itu siapa? Sudah ibu udah tahu. Kalau Allah nggak balas orang zalim, kalau Allah nggak balas orang baik, namanya Allah nggak adil. Kalau Allah nggak adil, namanya sifat mustahil bagi. Nggak mungkin Allah nggak adil. Allah itu pasti adil. Yang baik dikasih ganjaran, yang zalim dikasih. Kira-kira balasannya Allah sama balasannya ibu lebih adil mana? Nah, kadang rumangsannya kita, begitu kita balas, ibu pas, adil, draw. Ibu lupa bahwa balasan yang paling pas itu balasannya siapa? Jadi udah biar aja Allah yang nggak usah dibujuk kembali. Dintai baik, boleh dibalas balik. Kita itu kalau memaafkan Bu, udah tahu yang akan balas orang yang balik kita itu siapa? Allah. Jadi sudah urusan saya memaafkan, urusan dia berbuat zalim kepada saya pasrahkan kepada siapa Bu? Maka ada kata-kata bijak. Kalau ada orang yang ibu zalimi, kok dia diam saja, hati-hati. Dia sedang maju kepada siapa? Allah.
dia sedang ngadu kepada Allah dan tunggu balasan Allah yang akan jatuh kepada kita orang-orang yang mendolim. Maka yang akan balas orang yang mendolim siapa Bu? Masya Allah. Sekarang orang memaafkan itu dicintai oleh Allah. Ibu bikin status, lalu ada yang nge-love gitu, senang pada, senang pada, senang. Dikasih love, dijempoli aja senang, apalagi dikasih apa? Ibu dikasih cinta sama suami, bahagia apa enggak? Masya Allah. Kemarin saya mau pamit ke Banjar, mau berangkat aja udah ditanyakan pulang jam berapa? Ya Allah, mereka berbunga-bunga. Mau burung mangkat kan apa nih? Pulang jam berapa? Ya Allah, bunga mawar, melati. Lalu bunga apa lagi tuh semua. Masya Allah. Betapa merasa dicintai sama apa Bu? Sama suami. Itu baru manusia. Nah ini orang yang memaafkan akan dicintai oleh apa? Innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin. Dan maaf itu derajat tertinggi dari sabar. Karena orang sabar belum tentu bisa memaafkan, tapi orang memaafkan pasti orang sabar. Yang sabar mah, yang orang ngaburan, yang orang gak balas, tapi yang orang ngaburan itu orang sabar. Sabar mulutnya gak balas, tapi begitu ibu memaafkan pasti ada sifat sabar. Mana buktinya bahwa orang maaf itu dicintai oleh Allah? Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar aja dicintai Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Orang sabar aja disenangi Allah. Apalagi maaf yang derajatnya di atas apa? Sabar. Orang sabar belum tentu memaafkan, tapi orang yang memaafkan pasti dia sudah melewati satu fase namanya sabar. Nanti wal afina 'anil nas itu yang disediakan dan seterusnya. Wa an ta'fu aqrabu lit taqwa. Dan orang-orang yang memaafkan itu lebih dekat daripada ketakwaan. Jadi orang yang memaafkan